Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Ibu dosen, Ibu Nur Malihah, SPD MHum PhD, yang saya hormati, yang ramah, yang baik hati, dan penuh karisma. Teman-teman dan saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankan, nama saya Tri Aprianto, biasa dipanggil Wahid, karena saya lahir nomor 3, beda. Mungkin kalau saya lahir pertama mungkin dipanggil Tri. Baiklah teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang teori medan dan implementasinya terhadap pendidikan agama Islam. Teori medan dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Pada materi ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pembahasan yang meliputi tokoh pengembang teori medan, konsep dasar teori medan, dan implementasi teori medan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, kesimpulan. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan. Banyak hal yang menjadi bahan perhatian dari proses pembelajaran tersebut, di antaranya penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran, bahkan menggunakan ilmu psikologi pendidikan demi mencapai proses pembelajaran yang optimal dan relevan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Dengan adanya psikologi pendidikan, sangat membantu guru sebagai pendidik untuk mengerti dengan keadaan tingkah laku atau perilaku peserta didik dalam dunia pendidikan. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pendidik perlu mengadakan pendekatan kepada peserta didiknya dengan menggunakan teori-teori dan psikologi pendidikan. Salah satunya dengan menggunakan teori medan. Teori ini lebih menjelaskan bagaimana motivasi seseorang peserta didik dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Tokoh pengembang teori medan. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di suatu desa kecil di Prusia. Ia adalah profesor dalam bidang psikologi anak-anak pada Universitas Cornell selama 2 tahun. Sebelum dipanggil ke Universitas Negeri Iowa sebagai profesor psikologi pada Badan Kesejahteraan Anak, pada tahun 1945, Lewin menerima pengangkatan sebagai profesor dan direktur pusat penelitian untuk dinamika kelompok di Institut Teknologi Massachusetts pada waktu yang sama. Ia menjadi direktur dari Commission of Community Interrelation of the American Jewish Congress
yang aktif melakukan penelitian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Konsep dasar teori medan. Field atau medan dapat dideskripsikan sebagai sistem yang saling terkait secara dinamis, di mana setiap bagiannya saling mempengaruhi satu sama lain. Hal penting dalam suatu medan adalah bahwa tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi. Teori medan merupakan sekumpulan konsep dengan di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu situasi konkret. Levin juga menggolongkan teori medan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan kausal dan untuk membangun konstruk ilmiah. Adapun ciri-ciri utama dari teori Levin yaitu sebagai berikut. A. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. B. Analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan, dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. C. Orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Implementasi teori medan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Teori medan dapat diimplikasikan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Berikut diuraikan beberapa implikasi teori medan dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar sebagai perubahan sistem kognitif. Yang kedua, hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. 3. Masalah berhasil dan gagal. 4. Sukses memberi mobilisasi energi cadangan. Belajar sebagai perubahan sistem kognitif. Teori medan mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan psikologis, menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk ke dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya. Perubahan struktur pengetahuan dapat terjadi karena ulangan, yaitu situasi mungkin perlu diulang-ulang sebelum strukturnya berubah. Akan tetapi yang penting bukanlah bahwa ulangan itu terjadi, melainkan
bahwa struktur kognitif itu berubah. Hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. Reward dan punishment merupakan sarana motivasi yang efektif, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan. Nilai yang baik pada peserta didik pada umumnya merupakan suatu hal yang diinginkan. Tetapi tugas-tugas dalam belajar untuk mencapai nilai tersebut pada umumnya dianggap sebagai hukuman yang membebani dan kurang menarik. Masalah berhasil dan gagal. Kurt Lewin lebih setuju menggunakan istilah sukses dan gagal dibanding hadiah dan hukuman, karena apabila tujuan yang akan dicapai bersifat intrinsik, kita akan lebih tepat mengatakan bahwa suatu tujuan berhasil atau gagal dicapai daripada mengatakan bahwa suatu tujuan mengandung hadiah dan hukuman. Sukses memberi mobilisasi energi cadangan. Apabila orang mendapatkan pengalaman sukses, maka akan terjadi semacam mobilisasi energi cadangan, sehingga kemampuan individu untuk memecahkan problem bertambah atau meningkat. Kesimpulan, dalam medan hidup ini ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi untuk mencapainya selalu ada hambatan. Individu memiliki suatu atau sejumlah dorongan dan berusaha mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila individu telah berhasil mencapai tujuan, maka ia masuk ke dalam medan atau lapangan psikologis baru yang di dalamnya berisi tujuan baru dengan hambatan-hambatan baru pula. Demikian seterusnya, individu keluar dari suatu medan dan masuk ke medan psikologis berikutnya. Dalam psikologis Islam, kepribadian adalah integrasi sistem kolbu, akal, dan nafsu. Manusia menimbulkan tingkah laku. Struktur kepribadian dalam Islam sebagai aspek atau elemen-elemen yang terdapat dalam diri manusia, yang karenanya kepribadian terbentuk. Struktur kepribadian dalam Islam bersumber pada Al-Quran. Ada 3 aspek dalam Al-Quran, yaitu jasmaniyah, yaitu fisik biologis, nafsiyah, psikologis dan psikis, dan rohaniyah, spiritual, transidental.